yang mau membantu istilahnya untuk pernikahan aku sama Okan, masalah baju gitu. Mengenai konsep gaun pengantin, pasangan muda ini memastikan seperti apa yang diinginkan. Masih membutuhkan beberapa kali pertemuan karena Dona dan Okan ingin pesta resepsi bertema outdoor. Yang Mbaknya cuma bilang, "Ya udah nanti kita ketemu lagi kapan, kamu pikirin lagi dulu mau konsepnya seperti apa." Pokoknya paling paling tidak 6 bulan sebelum hari H-nya itu sudah dibicarain soal baju fix-nya tentang apa, entar tinggal fitting-fitting gitu. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Poppy Yulistin yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama Kabar Kabari Sensasi yang menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pinkan Mambo dikabarkan tengah hamil yang kedua. Gosip ini beredar saat Pinkan tampil di acara malam pergantian tahun dengan mengenakan busana dengan memperlihatkan perutnya yang membuncit. Penampilan Pinkan Mambo tidak berubah, tetap lincah dan tidak kehabisan gaya. Satu yang mungkin menunjukkan perbedaan. Tampak samping tubuh bagian depan mantan vokalis Ratu ini terlihat membesar. Perutnya membuncit dan bagian atas tubuhnya pun terkesan membusung. Perubahan fisik yang tampak pada diri Pinkan Mambo menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Mungkinkah Pinkan kini tengah mengandung untuk yang kedua kalinya? Ditemui usai acara, Pinkan Mambo sepertinya enggan berbagi cerita. Seperti kehamilan pertamanya dulu, untuk kali ini Pinkan Mambo kembali pada kebiasaan lama, kucing-kucingan. Kalau dulu dimaklumi, mengingat statusnya yang ketika itu belum lagi terikat tali pernikahan. Tapi tak lama setelah melahirkan putra pertamanya, Pinkan mengumumkan statusnya sebagai istri dari seorang pria bernama Sandi. Lalu, entah apa yang membuat Pinkan seakan hobi menyembunyikan kehamilannya itu, meski kini jelas ada seorang bapak yang bertanggung jawab atas sang calon bayi. Tak beda dengan Pinkan, di Cemambo sang bunda pun menolak untuk sekedar mengiyakan. Nah, itu nanya sendiri. Aku juga nggak mau bilang gitu. Nanti salah, ya kan? Salahnya begini loh. Jadi jangan orang ngomong apa, nanti Tuhan marah, dikasihnya begitu kan gitu. Jadi kalau yang kayak gitu, ngomong sendiri sama Pinkan, gitu loh. Nanti dia yang jawab, ya kan? Soalnya kan ada hal-hal yang bisa dibuka, ada yang tidak, gitu. Tak mau terjebak pada kesalahan yang sama, Ibunda Pinkan ini berkeras tidak mau membeberkan kehidupan pribadi putrinya. Soal Pinkan, biarlah yang bersangkutan yang kuasa menjawab. Aku sih nggak pernah ikutan ini ya, nggak pernah ikut campur urusan dia gitu ya. Tapi setahu saya pastilah dia punya planningnya, soalnya saya lihat dia sibuk banget sih ya. Insya Allah lah, nggak ada orang yang mau cuma satu. Pokoknya aku pengennya banyak gitu loh ya. Seneng kata kalau banyak itu, karena aku bisa, ya bisa ini aja. Paling seneng dia semuanya. Sebagai ibu, ia hanya bisa terus berdoa agar apapun yang direncanakan putrinya itu berjalan lancar dan tanpa hambatan. Seperti orang bilang kan dulu ya, banyak anak banyak rezeki gitu loh. Amin gitu ya. Awal tahun 2006 merupakan tahun yang haru sekaligus bahagia bagi pasangan Rahel Maryam dan Ebes. Baru-baru ini Rahel mendapat kabar tidak sedap karena terkena razia narkoba di Pulau Dewata, Bali. Walaupun berita itu ternyata tidak benar, ternyata Rahel mempunyai kabar yang membuatnya merasa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena peraih Piala Citra 2004 ini telah hamil 2 bulan. Lalu bagaimana perasaan Rahel setelah mengetahui dirinya telah hamil? Kayaknya bulan lalu ya, bulan lalu waktu usia kandungan masih 4 minggu 5 hari, itu tes pack terus positif, terus aku bilang, "Aku hamil." Terus kita coba cari dokter, jadi kaget tapi seneng gitu loh, jadi bingung juga gitu, wah ya juga jadi orang tua nih, gila siap nggak ya gitu. Seperti kebanyakan wanita lainnya yang sedang hamil, Rahel pun mengalami yang namanya ngidam. Dan apakah merepotkan suami tercinta? Sebulan terakhir ini tuh makanannya tuh senengnya makanan Jepang terus, jadi sashimi, sushi, tempura gitu. Gue memang suka masakan Jepang sih dari sebelum hamil, cuman
semenjak hamil tuh yang almost every day gue harus makan makanan Jepang gitu loh. Jadi gue bilang, aduh nak, kamu idamnya mahal sekali. Iya, rewel cerewet iya gitu tuh apa suka mau ini nih mau itu gitu. Terus kalau malam juga kalau tidur suka bangunin gitu hampir 2 kali setiap malam gitu karena katanya kalau orang hamil itu kencingnya sering gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, rencana kamu untuk syuting di negara Paman Sam bagaimana? Ditunda atau tetap melakukan rencana yang sudah diidam-idamkan? Mungkin aku akan ikut sequelnya karena mereka itu Manhunt in the Caribbean ini kan dua sequel. Jadi Manhunt Caribbean 1 dan yang kedua gitu. Kalaupun misalnya insya Allah kalau misalnya aku nggak ikut yang ini, ya mungkin aku ikut yang keduanya gitu. Udah nanya ke dokter karena aku juga berpikir ada beberapa kerjaan luar kota dan mungkin harus ke luar negeri juga. Aku udah nanya ke dokter, ini kalau usia kandungan ini sekian bulan boleh naik pesawat nggak? Oh nggak masalah, dia bilang kalau naik pesawat nggak masalah kata dia. Dokternya bilang gitu. Pernikahan adalah tahap seseorang untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Sewajarnya jika presenter Donna Agnesia cukup direpotkan dengan rencana pernikahannya di tahun 2006 ini. Persiapan mental itu pasti, dan yang menguras tenaganya adalah mencari lokasi gedung, baju pengantin hingga mencetak undangan. Walaupun belum tahu kapan bulan dan tanggal pernikahan akan dilaksanakan, namun kekasih Okan Cornelius ini beruntung bahwa masalah gedung pernikahan telah dipesan. Kabarnya Donna mendapat kepastian gedung Manggalawana Bakti sebagai lokasi acara resepsinya. Sedang menunggu konfirmasi lah kalau soal gedung ya. Jadi paling masih tunggu kabar semingguan lagi gitu apakah bisa atau tidak gitu. Sebenarnya sudah ditetapkan waktu. Satu masalah terselesaikan dan tahap perburuan mencari desainer gaun pengantin segera dimulai. Setelah menghubungi beberapa desainer, akhirnya Donna memilih Ana Avanti untuk merancang gaun hari sakral pasangan selebriti ini. Namun saat ditanya kepada Donna langsung, dia belum memastikan akan menggunakan karya Ana. Kok tahu? Tapi bukan yang itu, bukan yang itu. Ya Mbak Ana, aku sempat ngomong gitu. Ya pastinya dengan senang hati kalau misalnya Mbak Ana mau membantu istilahnya untuk pernikahan aku sama Okan masalah baju gitu. Mengenai konsep gaun pengantin, pasangan muda ini memastikan seperti apa yang diinginkan. Masih membutuhkan beberapa kali pertemuan karena Donna dan Okan ingin pesta resepsi bertema outdoor. Yang Mbak Ana cuma bilang, ya udah nanti kita ketemu lagi kapan, kamu pikirin lagi dulu mau konsepnya seperti apa. Pokoknya paling tidak 6 bulan sebelum hari H-nya itu sudah dibicarain soal baju fixnya tentang apa, ntar tinggal fitting-fitting gitu sih. Selamat ya buat Donna dan Okan, semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama Kabar-Kabari Sensasi. Dan jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Pergantian tahun bisa jadi pergantian cerita untuk Cut Meme, khususnya cerita asmara. Menjelang berakhirnya tahun 2005, Cut Meme mengakhiri hubungan asmaranya dengan pengusaha Bogor asal Medan, Jackson Paranginangin. 5 tahun Cut Meme menjalin kasih dan merajut masa depan. Begitu cerita Cut Meme mengenai kisah pahit perjalanan asmaranya. Namun kabar pedas yang beredar, berakhirnya perjalanan cinta Cut Meme dengan Jackson lantaran tuntutan pihak keluarga Jackson. Rupanya selama ini Cut Meme menjalin hubungan asmara dengan pria berkeluarga selama 4 tahun. Ditemui di lokasi syuting sinetron yang dibintanginya, Cut Meme membantah kabar tersebut. Pokoknya intinya begini, ya. Saat ini gue lagi jomblo. Gitu, ya. Tidak pernah mengizinkan suami saya pergi ke orang lain.
dari tahun 2001 dia bisa berhubungan seperti itu. Suami saya pun lebih suka berbohong.